Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan judul materi Naegleria fowleri. Pada kesempatan kali ini, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Adinda Zara Bintara Istiana Rifai dengan akhiran NIM 003. Yang kedua, Cynthia Monica Bunga Pantan dengan akhiran NIM 015. Dan yang terakhir, Siti Aulia Safira Tenri Ruapoke dengan akhiran NIM 042. Apa itu Naegleria fowleri? Jadi, Naegleria fowleri adalah mikroorganisme penyebab meningocefalitis amebik akut, merupakan amoeba berflagel yang tergolong famili Falcampidae yang dapat bertransformasi dari bentuk amoeba ke flagellata. Bakteri dapat ditemukan pada vakuola fagositik. Selanjutnya ada habitat Naegleria fowleri. Dengan banyaknya kasus yang terjadi di Amerika Serikat, khususnya Carolina Utara, Texas, dan Oklahoma, Naegleria fowleri biasa ditemukan di sumber air, kolam, danau yang dangkal, dan biasa terdapat di danau buatan. Morfologi Naegleria fowleri. Yang pertama, morfologi tropozoid. Berbentuk oval atau ameboid, berukuran 10 sampai dengan 35 mikrometer. Tidak terdapat flagela pada tahap ini. Jenis pseudopodianya memiliki bentuk yang khas, disebut lobopodia, digunakan untuk bergerak dan makan. Nukleusnya tunggal dengan nukleolus yang besar dan sentral dan tampak jelas. Sitosolnya butiran halus dengan vakuola makanan. Kedua, morfologi flagellata. Bentuknya oval hingga piriform atau seperti buah pir, berukuran 10 sampai dengan 25 mikrometer, memiliki 2 flagela yang panjang yang muncul dari ujung anterior. Motilitasnya bergerak dengan cepat di media cair dengan bantuan flagela. Nukleusnya tunggal dengan nukleolus yang sentral yang jelas. Pada tahap ini tidak terjadi aktivitas makan. Dan morfologi yang ketiga, morfologi kista, berbentuk bulat dengan ukuran 7 sampai 15 mikrometer, memiliki dinding kista yang tebal dan halus, terdiri dari lapisan yang melindungi dari kondisi lingkungan yang buruk. Nukleusnya tunggal dengan nukleolus sentral yang jelas, non-motil atau tidak memiliki flagela atau pseudopodia. Tahap ini sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras, tetapi tidak ditemukan di jaringan manusia. Adapun siklus hidup dari Naegleria fowleri, pada keterangan gambar untuk nomor 1, trofozoid bentuk amoeba, yang kedua bentuk flagela, yang ketiga trofozoid bereplikasi dengan cara promitosis atau membran nukleus tetap utuh. Yang keempat, Naegleria fowleri ditemukan di air, tanah, kolam renang air hangat, hidroterapi, dan kolam renang untuk pengobatan akuarium dan limbah. Trofozoid bentuk amoeba dapat berubah menjadi bentuk flagela dan dapat kembali berubah menjadi bentuk amoeba. Menginfeksi manusia dengan cara trofozoid, terhirup melalui hidung, yang kemudian akan menginvasi membran nasal dan masuk ke ruang sinus paranasal. Yang kelima, trofozoid ini akan langsung menembus ciri briform plate di tulang epimondalis dan masuk ke otak melalui nervus olfactorius. Selanjutnya akan bermultiplikasi di jaringan sistem saraf pusat dan menyebabkan primary amoebic meningoencephalitis. Yang keenam, dapat diisolasi dari cairan cerebrospinal. Selanjutnya dan yang terakhir ada diagnosis laboratorium. Yang pertama menggunakan pemeriksaan CSV. Cairan akan terlihat kelabu sampai purulen. Dalam cairan otak atau CSV dapat ditemukan peningkatan neutrofil, tidak ditemukan bakteri,
protein meningkat dan penurunan kadar glukosa. Yang kedua ada menggunakan teknik kultur. Pada teknik ini menggunakan media yang terdiri dari 1,5% non-nutrient agar plate dengan penambahan Escherichia coli, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius. Amati setiap hari, amoeba akan memakan bakteri dalam lingkungan aerob. Baik, cukup sekian yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa bermanfaat bagi semua yang menonton.